Oke, ketemu lagi teman-teman dalam bahasan solar power glider ini. Ada yang bilang ini adalah hybrid power, padahal Hybrid power. kita nggak hybrid karena dalam pengoperasiannya justru solar panel bukan catuan utama, tapi hanya Betul, untuk mengisi betul. baterai. Hanya untuk mengisi baterai. Betul, kalau hybrid itu kan dia sambil terbang Paralel. dipakai kan. Betul. Nah, sekarang kita bahas isinya, power systemnya. Tadi kita sudah bicara perakitan, kita sudah bicara di fisiknya pesawat. Sekarang kita bicara bagaimana sih elektrikalnya si pesawat yang berkaitan dengan solar panelnya, kemudian layoutnya seperti apa, perakitannya seperti apa. Silakan Om Indra Oke, dijelaskan. kita sekarang bahas power systemnya ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas diagramnya ya. Betul. Nah, ini perwujudannya nggak beda jauh dari rencana, cuman ada beberapa aspek yang ternyata kita harus sesuaikan. Iya. Yang pertama dari solarnya sendiri, Betul. rencana awal kita di 36 ya. Betul. 36, akhirnya yang terpasang seperti teman-teman bisa hitung, di tengah di sini ada 8, kemudian di sayap yang depan ada 8, yang belakang ada 4. Jadi di sayap 12, sayap kiri 12, kanan kiri 12, tengahnya 8. Jadi total ada 32 panel. 32 panel ini sesuai rencana kita pasang seri. Betul. Jadi semuanya akan memperbesar voltasenya. Ya. Jadi akan hanya muncul satu titik. Ya. Gitu. Jadi dari sayap kita seri dengan yang di fuse, kita seri dengan yang di sayap, nanti akan muncul dua-duanya di depan sini. Hanya 2 kabel ya? Hanya 2 kabel, plus sama minus di depan sini. Konektornya di video sebelumnya udah dibahas ya. Antara fuse yang masuk ke dalam, kemudian dari sayap masuk ke fuse juga, yang konektor di pangkal sayap sini, kita udah bahas. Nah, yang muncul di sini nanti kita akan bikin konektor di dalam sini menggunakan kita akan langsung masuk ke MPPT. Jadi ada terminalnya di sini. Jadi input dari solar panel langsung masuk ke terminal MPPT. Nanti mungkin gambarnya kita akan perjelas. Masuk ke input MPPT. Nah, input MPPT kemudian kita akan coba set karena perhitungan sementara ini sekitar 20 volt. Jadi kita masih berani di 4 sel. Jadi kita akan set sedikit di atas voltasenya kalau baterai 4 sel penuh. Gitu. Jadi kalau 4 sel itu kan 4,2 volt kali 4. Jadi 16,8. Nah, kita setnya di 17 lebih dikit. Gitu, 17 lebih dikit di voltasenya. Kemudian arusnya mungkin bisa ngecasnya banyak, tapi kita limit aja di sini maksimal di 2 ampere. Jadi sistemnya nggak terlalu berat juga untuk chargingnya. Jadi voltase chargingnya maksimal di 17, sekian, 17,3 ya kalau nggak salah tadi, 17,3. Kemudian arusnya maksimal 2 ampere. Nah, 2 charging ini dari MPPT nanti akan masuk ke balance charger. Nah, ini kita udah gunakan koneksi yang sama, kita menggunakan ST60, meskipun arusnya mungkin nggak gede, tapi kita antisipasi aja, kita gunakan kabel juga yang standarnya agak lumayan, ini di 16 AWG ya, 16 AWG. Jadi output dari MPPT akan masuk ke BMS atau baterai manajemen sistem. Nah, ini BMS-nya. Kita gunakan BMS yang 4 sel. Jadi mungkin agak berbeda sama video sebelumnya ya. BMS-nya 3 sel, kita ternyata ini bisa 20 volt, ya udah kita pakai 4 sel aja biar lebih maksimal. Ini BMS-nya. Output-nya, jadi output dari MPPT itu akan jadi satunya, atau di sini ada tandanya power ya, tanda P. Kemudian di sini ada baterainya dari B-, B1, B2, B3, B sampai B+. Jadi ini untuk 4 sel. Ada 3 kabel di tengah-tengah dan 1 kabel di ujung-ujung, jadi total ada 5 kabel. Ini 5 kabel untuk ke balance plug-nya baterai 4 sel. Nah, baterai 4 selnya ini kita gunakan lithium ion untuk testing dulu. Nanti untuk terbangnya nanti kita lihat lagi baterainya menggunakan apa. Jadi untuk testing ini kita gunakan baterai 4 sel, nanti balance plug-nya akan masuk ke sini. Jadi sistemnya adalah dari solar panel, semua akan masuk ke MPPT, dari MPPT masuk ke BMS, dari BMS baru ke baterai. Kurang lebih masih secara urut-urutan masih sama seperti diagram kemarin. Cuman memang ada perubahan jadi 4S ya. Jadi 4S, karena dan kita mengoptimalkan output dari mengoptimalkan outputnya, dan ini jumlah selnya sebelumnya 36 rencananya, ternyata cuma 32. Jadi rencana awal kita memang desainnya waktu di video pertama kita pakai 3S. Pakai 3S. Tapi ternyata setelah kita ukur
ternyata tegangan outputnya kita dapat 20, kita manfaatin maksimal. Iya. Maksimal gitu. Jadi kita manfaatin maksimal, kita pakai 4S. Karena kalau kita pakai 3S juga kan banyak yang kebuang energinya. Betul. Sama kita akan butuh baling-baling lebih besar. Betul, Khawatirnya nanti pada saat landing dia menghantam ke tanah, jadi kita gunakan 4S. Mungkin kita setelah ini akan melakukan pengukuran di lapangan. Jadi persisnya berapa daya yang dihasilkan pesawat ini dengan semua solar panelnya, cuman kondisinya agak mendung, nanti kita lihat aja hasilnya. Betul. Jadi nanti kita akan lakukan setting ini karena ini juga kita belum setting berapa sih optimalnya gitu kan. Nanti kita akan lakukan langsung dijemur di bawah matahari. Di bawah matahari. Kita set berapa tegangannya, berapa arusnya. Apakah yang barusan kita bicarakan dapat atau enggak? Dapat atau enggak? Gitu aja kan. Kita nggak tahu. Tadi kan kita bicara kita mau di 17 volt. Kita mau bicara tadi di 2 ampere, apakah itu dapat gitu. Nah, nanti kita cek. Kita ukur di lapangan nanti. Terus kemudian kita coba sambil nge-charge si litiumnya. Si liponya. Gitu, liponya ini posisi kosong ya. Nanti kita lakukan pengisian dari kosong. Paling nggak di storage ya. Betul. Dari posisi storage. Ya. Oke, kita menuju ke lapangan dulu ya. Oke, kita ke lapangan. Oke, ini pesawatnya kita coba jemur. Kita akan coba tes hasil tenaga yang didapat dari matahari. Silakan Pak Roji bisa sambil dirakit. Oke, jadi pagi ini semua perakitan covernya solar panel sudah selesai. Di mana ini sebanyak 32 panel kita rangkai serial. Jadi dari sayap, dari fuselage, dari sayap kiri dan kanan, semua dipasang serial. Terus kita lihat ada kabel-kabel jumper serialnya, karena ketemunya di situ. Terus kemudian di pangkal di sini di rootnya sayap ada konektor, ini juga konektor. Kemudian untuk yang di fuselage nanti ketemunya di sini kiri kanan plus minus. Output dari serial 32 sel itu masuknya ke sini. Ini namanya MPPT, Multiple Point Power Tracking. Ya. Jadi dia akan mencari arus dan tegangan yang maksimal supaya dapat WP maksimal. Pada pengujian siang ini kita akan lakukan pengukuran dengan kondisi matahari yang mungkin agak berawan sedikit karena baru saja hujan. Kita dapat berapa volt. Ya. Jadi yang kita lakukan pengukuran adalah di input MPPT dan output MPPT. Kita coba lihat di sini di voltmeter. Bentar, kita di. Nah ini ya, yang diukur adalah input MPPT alias output dari panel. Solar panel ya. Ya, output dari solar panel. Dalam kondisi cerah seperti ini, kita dapat 19,5 volt. Ya. Tadi pada saat pengukuran sebelum berawan kita dapat 20,2 volt. Ini ada penurunan sedikit, mungkin karena awannya tambah tebal. Kita dapat 4,7. Ya, kurang lebih 19,5 ya. Setengah lah ya. 19,5 volt. 19,5 volt. Terus kemudian rencana kita nanti kita akan pakai liponya 6S. 4S. 4S kan tegangan peaknya 16,8 ya. Jadi 19 masih ya, mampu ya. Jadi kita set di outputnya MPPT kita set di 17,3. Ya, jadi kita lebihin dikit dari maksimal baterainya. Betul. Jadi biar nggak ada arus balik. Betul, biar nggak ada arus balik supaya pada saat tegangan lipo 4S-nya selesai full 16,8 rangkaian langsung cut off di BMS. Ya. Kita coba pasang BMS. Sekarang kita coba tes charging ya. Ya, oke. Ini adalah BMS-nya 4S. Ya, kita punya seperti ini BMS 4S. Ini berapa ampere nih? Lupa saya. Di belakangnya ada nggak ya? Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak salah ini 10 ampere. 20 ya? 20. Ini 20 ampere. 20 ampere tapi kita nggak perlu seperti itu. Ini kita pasang. Jadi di outputnya MPPT tadi dipasang BMS. Pasang BMS. Ya. Kondisi ini belum tanpa baterai. Kita cek lagi. Tegangan MPPT. Tegangan MPPT belum berubah, masih 17,3. Karena belum ada beban. Karena belum ada beban. Kita belum charging. Ya. Sekarang kita coba baterai. Kita pasang baterai. Untuk BMS-nya ngecharge baterai kita lewat balance port ya. Jadi lewat balance port karena ini nanti dipakai buat beban. Jadi supaya terpisah. Ya. Ini kita colok. Kita coba ukur lagi. Ini sebenarnya ada displaynya, cuma karena silau
nggak begitu kelihatan, tapi nanti kita coba tutup supaya kelihatan. Kita ukur sekarang. Nah, ini adalah tegangan pengisian saat ini. Jadi itu tegangan baterainya. Tegangan baterainya. Tegangan Ya. baterainya. Dia akan naik terus sampai 16,8. Ini posisi baterai kosong jadi di 15,58. Betul, 15,58 ya. 15,8 naik terus kan, 15,9 dia akan terus. Nah, ini charging terus nih. Ya, terus kemudian kita coba lihat, kelihatan nggak di sini nih? Ini ada arus pengisiannya. Kelihatan nggak? Nah, ini di 2,02 ampere ya. Ini sengaja kita batasin sini. Kalau dari wafernya sendiri itu sebenarnya bisa sampai 3 ampere. Tapi kita coba pengujian dicukup di 2 ampere aja dulu. Ya. Nanti kita lihat optimumnya. Kayaknya nggak begitu jelas. Nanti kita cantumin fotonya ya, foto tegangan chargingnya. Coba kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga ya? Nggak Kurang ya? Apa nanti di foto terpisah aja. Oke, ya udah. Jadi di sini kita set di 2 ampere, dia akan konstan current ngisi sebesar 2 ampere sampai tegangan full di 16,8. Ini sekarang sudah naik 15,6 di MPPT. Sekarang kita coba bandingkan dengan dari voltmeter. Oke, sama ya. Sama 15. Berarti antara MPPT dengan voltmeter tegangannya sama, nggak ada selisih. Di baterainya sekalian, Pak. Oke, kemudian sekarang kita coba di konektor baterai. Ya. Sama ya. 15. Masih. Karena ini kan per sel. Ya. Ini kan per sel. Ini kan total 15,5. Jadi memang ada selisih pasti. Selisih dikit lah. Iya, ada selisih sedikit. Oke, setelah tadi kita lakukan, setelah kita panas-panasan, kita coba walaupun sebenarnya mendung ya, kondisi mendung. Coba bisa diceritakan apa hasil tadi yang kita dapat dari lapangan. Oke, tadi seperti diukur Pak Roji. Jadi tanpa beban ternyata dia bisa dapat 19,5 ya. Meskipun kemarin kita sempat ukur sampai 20,2. Tadi agak mendung. Jadi 19,5 itu pun masih aman ya, karena kita butuhnya kan setidaknya 17 ke atas. Gitu. Karena baterainya hanya butuhnya 16,8. Kita lebihin dikit biar nggak ada arus balik. Jadi sebenarnya masih lebih dari cukup. Meskipun kondisi mendung. Jadi bisa jadi nanti kalau benar-benar cerahnya maksimal bisa di atas 20. Di atas 20. Bahkan mungkin di 23, 24. Iya, betul. Yang jelas panelnya cukup untuk mensuplai baterai. 4S. Gitu. Kemudian tadi seperti dilihat ya, inputnya itu 19,5. Iya. Cuman kita set outputnya, kita limit hanya di 17,3. 17,3. Jadi nggak 17 persis ya, karena 17,3. kalau cuma 17 persis dari 16,8 0,2 gitu. Kita kasih toleransi. Takut masih ada feedback. Kita tambahin, betul. Kita tambahin. Jadi setengah volt selisih. Setengah volt lah, betul. Dari 16,8 ke 17,3. Nah, kemudian arusnya tadi ngecas 2 ampere. Itu pun masih bisa ya, masih bisa keluar, ya? Karena tadi mendung kita cuma set di 2 ampere aja dulu. Di 2 ampere aja. Sesuai yang kita bicarakan sebelumnya waktu kita bahas masalah elektrikal. Ya, kita akan coba 2 ampere, ternyata kita bisa di 2 ampere. Ternyata bisa di 2 ampere. Meskipun kondisi mendung gitu. Betul. Kan. Jadi nanti aman gitu. Masih aman. Gitu. Meskipun ya bisa jadi nanti kalau panasnya terik mungkin kita bisa tambahin. Gitu. Dan ini speknya masih lebih ya. Iya, karena tadi 20 ampere ya. 20 ampere spek dari BMS-nya. Jadi kita masih bisa nge-charge lebih lagi. Betul. Dan tadi sudah di-set ketika dikoneksikan tentunya muncul tegangannya nggak 17,3. Sesuai dengan kondisi baterai. Ya, karena jadi tadi baterainya waktu kita colok dia tegangannya di 15,5. Ya, 15,5 volt. Nah, jadi output dari BMS-nya otomatis ngedrop sesuai dengan tegangan baterai karena kita charging ke bebannya gitu. Jadi secara spek ini udah cukup untuk bisa mencatu atau mensuplai untuk charging baterai di 4S. Nah, berikutnya mungkin kita akan lakukan tes terbang kali ya. Insya Allah kita kalau memang cuacanya memungkinkan dan kondisinya juga itu kita bisa tes nanti setelah itu. Oke, nanti di video berikutnya ditunggu. Kita masih ada 2 video lagi mungkin atau mungkin lebih ya, tergantung nanti progresnya gimana. Yang pertama mungkin kita akan coba pasang dulu flight controllernya. Betul. Flight controllernya seperti apa, settingnya. Nanti kita akan share semua ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba setting yang sama. Kemudian kita akan lakukan tes terbang. Sama mungkin nanti juga bisa diceritakan pakai flight control apa, betul sekali. Itu kan menarik kan? Pasti banyak yang pengen tahu. Ditunggu pakai apa? Kita tunggu video berikutnya. Oke,
Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi.